Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat sempat, sehingga pada kesempatan yang mulia ini hadirin rahimakumullah, kita bisa melaksanakan satu wajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat sunat, salat wajib, salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan dan manusia terbaik sepanjang masa, yakni Nabi Muhammad SAW, yang dengan penuh keringatnya, kucuran darahnya, serta perjuangan yang mengorbankan jiwa dan raganya, sehingga hari ini kita bisa merasakan manis Islam, indahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hambatan sedikit pun. Salawat serta salam hadirin rahimakumullah tak lupa pula kepada para sahabat, kepada keluarga beliau, pada tabi'in, tabi'ut tabi'in yang selalu berpegang teguh di atas ajaran Islam hingga yaumil kiamah nanti. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini khatib mewasiatkan pada diri khatib pribadi khususnya dan juga umat kepada jamaah sekalian, mari untuk senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap takwa, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, baik ketika kita dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan sedang berjamaah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setiap dari kita pasti pernah mengalami tantangan, pernah mengalami kesulitan atau bahkan masalah besar yang tampaknya tidak ada solusinya. Kadang-kadang membuat kita merasa terjepit dan tidak tahu harus bagaimana. Namun
dalam setiap kesulitan. Islam telah memberikan panduan solusi yang penuh dengan hikmah. Dalam kehidupan ini, masalah adalah sesuatu yang bisa kita hindari sepenuhnya. Sebaliknya, masalah adalah bagian dari perjalanan kita yang memberi kita kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan berkembang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insyirah, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Sampai diulang ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sampai 2 kali hadirin berikut. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap masalah, betapapun besar dan beratnya, pasti ada jalan keluar dan solusi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam panduan Islam, kita diajarkan untuk selalu yakin dan percaya bahwa di balik setiap ujian terdapat hikmah yang mengandung pelajaran dan kebaikan untuk kita. Oleh karena itu, jika saat ini kita merasa betapa semua pintu di depan kita sudah tertutup, bumi dengan keluasannya telah terasa sempit, kondisi benar-benar terasa buruk, harapan di dunia seakan sirna, hati dipenuhi oleh kegundahan jiwa, diselimuti oleh kesusahan, dan akal dikuasai oleh kesempatan. Maka yakinlah akan ada hikmah di balik semua yang kita hadapi saat ini. Apabila semua pintu benar-benar terlihat dan tertutup di depan kita, dan semua jalan pun terasa sempit, maka hadirin rahimakumullah, ketuklah salah satu dari 3 pintu berikut ini. Saat semua jalan terasa buntu, tempuhlah jalan ini. Boleh jadi dengan ini jalan keluar akan lebih dekat dari bayang-bayang kita sendiri. Apa pintu tersebut hadirin rahimakumullah? Yaitu amalan penyelamat pertama ini adalah doa. Apabila masalah yang kita hadapi terasa sangat berat dan kegundahan pikiran terasa menggunung, maka ketuklah pintu doa, karena doa merupakan pelipur lara dan kunci solusi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard." Jadi doa adalah senjata kaum mukminin, tiang bagi agama, serta cahaya langit dan bumi. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya doa dalam kehidupan seorang mukmin. Doa disebut sebagai senjata karena melalui doa seorang mukmin bisa menghadapi berbagai tantangan dan masalah hidup dengan keyakinan penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan perlindungan. Doa juga merupakan tiang agama karena ia merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat utama dan fundamental dalam ajaran Islam. Selain itu, doa juga dijelaskan sebagai cahaya langit dan bumi, menggambarkan betapa doa memberikan pencerahan dan petunjuk dalam kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-186 yang berbunyi, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i
idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku tanya kepadamu Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, kita sebenarnya sedang melakukan komunikasi langsung dengan Pencipta. Doa hanya sekedar permohonan atau ucapan, tetapi sebuah ekspresi dari keyakinan kita akan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah bentuk pengakuan kita atas keterbatasan kita dan pengakuan bahwa hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan, rahmat dan bimbingan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ikhwan iman rahimakumullah. Amalan penyelamat kedua ketika kita dihimpit dengan segala masalah adalah dengan melakukan sholat. Ketika kita menghadapi masalah, seringkali kita merasa cemas, stres, dan kehilangan arah. Namun, melalui sholat, kita diberikan kesempatan untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta petunjuk dan memohon kekuatan untuk menghadapi segala ujian. Sholat juga merupakan saat yang tepat untuk melakukan introspeksi, memperbaiki diri, dan merencanakan solusi dari setiap masalah dengan penuh keikhlasan dan tawakal. Oleh karena itu, setiap kali permasalahan melilit pada kita, bersegeralah melaksanakan sholat. Ambillah air wudu dan bersucilah dengan segera. Lalu menghadaplah kepada Allah dengan penuh kekhusyuan, dibarengi dengan tetesan air mata dalam mentadaburi ayat-ayatnya. Apabila kening kita telah tersungkur sujud, adukanlah kesulitan kita, karena saat dimana seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya atau dengan Rohnya adalah ketika ia bersujud. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mohonkanlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Hadirin rahimakumullah, ayat ini mengajarkan kita bahwa sholat adalah salah satu cara untuk mendapatkan ketenangan dan kekuatan saat menghadapi berbagai kesulitan. Ketika kita berada dalam keadaan tertekan atau dikepung oleh masalah, sholat memberikan kita waktu untuk merenung, menyadari kebesaran Allah, dan mendapatkan ketenangan jiwa. Oleh karena itu, marilah kita jadikan sholat bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan batin kita yang mendalam. Dalam setiap sujud, kita bisa merasakan kedekatan dengan Allah, dan dalam setiap doa kita bisa berharap memohon bimbingannya. Semoga dengan memperhatikan sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap masalah, ketenangan dalam hati, dan solusi yang terbaik untuk setiap
tantangan yang kita hadapi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Amalan penyelamat yang ketiga dalam bantahan pembahasan ini, kita dianjurkan untuk bertobat dan beristighfar. Jadi salah satu faktor seorang hamba mengalami kesulitan atau ujian adalah karena dosa yang kita kerjakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30 yang berbunyi, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin." Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa apapun musibah yang menimpa hamba-hambanya, baik pada jasad mereka, harta, dan anak-anak, dan pada apa saja yang mereka cintai dan sangat disayangi, adalah akibat dari dosa-dosa yang mereka lakukan sendiri. Dan sesungguhnya yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak dari itu. Sebab sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim terhadap hamba-hambanya, akan tetapi mereka sendiri yang menzalimi diri sendiri. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Mudah-mudahan 3 pintu ini bisa menjadikan solusi bagi kesulitan-kesulitan kita. Mudah-mudahan dengan adanya doa, dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan atau mendirikan sholat yang benar-benar lagi khusyuk, serta dengan beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu keberkahan dan kelancaran bagi kehidupan kita semua. Mudah-mudahan apa yang Khatib sampaikan ada guna manfaatnya, khususnya bagi diri Khatib sendiri dan umumnya bagi jamaah sekalian. Untuk itu marilah kita berdoa, menundukkan hati kita untuk menyempurnakan ibadah sholat Jum'ah ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.